Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan rahmat, hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai doa awal belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahami pelajaran, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mengijabahi doa kita menjadi putra-putri yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita lihat dulu bagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dan kalian kuasai. Ya, kompetensi intinya ini ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah kompetensi dasar. Perlu saya sampaikan bahwa materi kita kali ini adalah sumber hukum Islam, ya. Khususnya adalah hadis. Hadis ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Al-Istihad. Nah, ini khusus untuk hadis. Sebagaimana yang ada di layar, bahwasanya KD yang harus kalian kuasai KI 3 ya, KI 3 itu ada satu KD ya, KI 3 ada satu KD. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan istihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, ini KI kognitif ya, harus tahu menganalisis, memahami. Kemudian yang kedua adalah tentang psikomotor, KI 4. Ini ada satu KD, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam ya. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Dan kalian kuasai ya, kalian pahami tentang kedudukan Quran, hadis dan istihad sebagai sumber hukum Islam. Baik, kita mulai. Yang pertama, karena kita fokus tentang hadis, maka yang perlu kalian pahami adalah satu pengertian. Kita lihat di slide. Pengertian hadis ya. Nah, hadis secara bahasa atau etimologi adalah dari bahasa Arab. Baru hadasa atau al-hadisu atau tidak lama atau kabar bukan hadis pakai sin tapi pakai sa ya. Kalau pakai sin ya beda lagi, kadis juga beda lagi, kodis ya. Ini ha, dal, ya dan sa. Hadis bisa bermakna kabar atau baru. Nah, baru bisa berarti demikian juga baru. Seperti dalam hadis bahasa Arab misalnya, ada seorang yang bernama Ahmad bertanya, "Mata jita Ustadz, kapan datangnya?" Kemudian ustadznya namanya misalnya Soleh mengatakan, menjawab, "Oh baru, hadisan, jitu hadisan, saya baru saja datang." Ini contoh. Secara syariat terminologi atau secara terminologi secara istilah, hadis adalah segala tingkah laku Nabi Rasulullah SAW, baik ucapan maupun perbuatan dan takririah atau ketetapan. Jadi seluruh kehidupan Nabi, qauliyah, ucapan Nabi. Biasanya hadisnya itu qala Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata. Ya, Rasulullah berkata bagaimana? Sesungguhnya niat itu amal itu harus dengan niat, misalnya ini hadis qauliyah. Fi'liyah, biasanya yang berkata atau yang berbuat itu Nabi. Yang berkata sahabat atau mungkin istrinya. Qalat Aisyah berkata. Aisyah menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi. Ini namanya fi'liyah. Kalau takririyah,
ketetapan Nabi. Itu yang berkata sahabat, yang berbuat sahabat, tapi Nabi menyaksikan atau dikasih tahu. Bagaimana respon Nabi, apakah diam atau membenarkan atau bagaimana, itu namanya hadis yang bersifat takririah. Ya. Ya, baik, itu pengertian secara sekilas tentang hadis. Sekarang kita melihat apa namanya? Kita kembali ke apa namanya, peta konsep ini, kedudukan hadis ya. Kedudukan hadis ini luar biasa sebagai sumber hukum Islam yang utama. Ada dua, Al-Quran dan hadis. Ya, utama Al-Quran, dua hadis. Tapi yang utama adalah Al-Quran, yang utama dan yang utama tapi kedua adalah hadis. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah sunnat rasulih. Aku meninggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini hadis Nabi tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama setelah Al-Quran, dan yang kedua otomatis itu. Dan berikutnya yang perlu kita ketahui tentang hadis adalah fungsi hadis ya. Tahu fungsi hadis. Kenapa sudah ada Al-Quran kok ada hadis? Ya, hadis ini yang kedua, menjelaskan fungsinya, menjelaskan terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, masih sholat misalnya, ya aqimus sholah, tapi bagaimana caranya ada di dalam hadis menjelaskan. Kemudian memperkuat hukum Islam, hukum yang di Quran itu ada itu, ya, diperkuat oleh Nabi lewat sabda-sabdanya. Kemudian menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Ya. Ini apa namanya, melalui aturan-aturan yang tidak dalam Al-Quran itu sudah ada dalam hadis. Ya. Hadis itu. Ini yang perlu kalian ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kalian pahami juga adalah tentang bagian-bagian hadis. Hadis itu rangkaiannya ada 3, ada sanad, ada matan, ada rawi. Sanad adalah kelompok orang-orang, nama-nama orang yang orang itu menyampaikan hadis ya dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, didengar oleh sahabat A. Sahabat A langsung ya mendengar Rasulullah di dalam sebuah majelis. Sahabat A menyampaikan ke si B menyampaikan si C, D, E, F, G sampai kepada kita. Lah, orang-orang A, B, C, D sampai F, G adalah sanad. Nah, 2 matan adalah isi materi hadis, qauliyah, sabda Nabi seperti apa sabdanya, itu namanya qauliyah. Kalau rawi, orang yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Yang membukukan hadis ya. Yang terkenal hadis yang induk, kitab induk ada 9 kutubut tis'ah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, Al-Muwatta dan Sunan Darimi, ada 9 kutubut tis'ah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ya. Ini hadis Humaydi Abdullah ibnu Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-mimbar sami'a qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Rawahul Bukhari ya. Sanad adalah itu nama-nama itu. Nah, rawi adalah yang meriwayatkan hadis, matan adalah isi hadis. Nah, untuk lebih jelas lagi kita lihat artinya ya. Ini ya, sanad, matan dan rawi. Yang kuning itu sanad, yang atas, yang putih tidak perlu, tidak, itu hanya sekedar tambahan aja. Kemudian yang bawahnya hijau, yang hijau muda itu adalah mulai semua perbuatan terkedunia adalah matan. Kemudian yang biru ini adalah rawi ya. Ini yang perlu saya katakan. Demikian sekilas tentang materi materi sumber tentang hadis ya. Hadis semoga bermanfaat dan pahami dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita pembelajaran jarak jauh, maka kalian harus bisa lebih giat lagi. Nanti ada evaluasi bagaimana akan memahami lewat nanti Google Form sebagai latihan untuk
menilai, mengevaluasi bagaimana pemahaman kalian tentang materi ini. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa akhir belajar. Semoga Allah meridhai dan memudahkan kita di dalam memahami. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.